Halo semua, pada kesempatan kali ini kelompok 1 mata kuliah penyakit akibat kerja kelas 6C akan membahas mengenai kasus bahan karsinogen di tempat kerja. Kelompok kami beranggotakan Andika Fajar, Anisya Denirmala, dan Nurisma Handayani. Topik pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama analisis kasus 5W1H, yang kedua, penyebab terjadinya kasus. Yang ketiga, identifikasi faktor resiko dan paparan hazard. Yang keempat, patofisiologi. Yang kelima, konsep pencegahan. Dan yang keenam, rekomendasi kelompok. Pembahasan pertama, analisis kasus 5W1H. Kasus yang kami bahas adalah paparan kerja terhadap formaldehid di laboratorium anatomi. Kasus ini terjadi pada tahun 2018. Terjadi di Departemen Anatomi yang terletak di lantai dasar Fakultas Kedokteran Novi Sad, Serbia. Yang dapat terpapar formaldehid di laboratorium anatomi yaitu mahasiswa kedokteran, 13 orang profesor, 4 orang teknisi lab, 2 orang asisten teknis, dan 4 anggota staf kebersihan. Kasus ini dapat terjadi karena mahasiswa kedokteran dan profesor melakukan pembelajaran bedah mayat manusia. Biasanya, mayat di laboratorium anatomi diawetkan dengan cairan formalin, yang komponen dasarnya adalah formaldehida. Sedangkan paparan formaldehid di laboratorium anatomi dapat terjadi melalui kontak langsung dengan mata atau melalui kulit. Namun, jalur pajanan utama dapat secara inhalasi yang diserap di saluran pernafasan bagian atas. Paparan formaldehid secara terus-menerus dapat menyebabkan toksisitas kronis dan bahkan menjadi kanker nasofaring. Pembahasan kedua, penyebab terjadinya kasus sebagai berikut. Yang pertama, paparan gas formalin karena aktivitas di laboratorium anatomi yang tinggi membuat para pengguna laboratorium memiliki resiko tinggi juga terhadap efek toksisitasnya. Yang kedua, paparan formalin melalui inhalasi dengan kadar yang melebihi batas normal dapat menginduksi stres oksidatif, sehingga terjadi kerusakan sel yang diakibatkan oleh respon radang. Menurut NIOSH tahun 2015, memberikan batasan kadar dan juga waktu untuk para pekerja yang beresiko terhadap paparan inhalasi formalin, yaitu sebesar 0,016 ppm selama 8 jam atau 0,1 ppm selama 15 menit. Yang ketiga, secara fisiologis, formalin yang masuk ke dalam tubuh manusia dapat dinetralkan menjadi H2 dan CO2. Namun, paparan yang berulang kali akan memberikan efek negatif pada kesehatan manusia, baik efek ringan berupa iritasi, efek sedang berupa reaksi inflamasi, maupun efek yang berat sebagai senyawa karsinogen. Selanjutnya yaitu masuk ke subbab yang ketiga mengenai identifikasi faktor resiko dan paparan hazard. Laboratorium anatomi sangat berbahaya. Berikut ini merupakan faktor risiko dari hazard di laboratorium. Yang pertama ada bahaya fisik, yaitu kebakaran, lampu yang terlalu redup atau terlalu terang, suhu ruangan yang terlalu tinggi, ini tuh akan dapat menyebabkan heat stroke. Selanjutnya ada radiasi atau radioaktif maupun sinar pion yang dapat menyebabkan kemandulan dan kanker kulit. Yang kedua ada bahaya mekanik, di mana yaitu terpapar bahan infeksius akibat tertusuk jarum. Bahaya biologi, di mana itu terpapar virus dan bakteri dari jenazah. 4. Bahaya ergonomi, yaitu akibat terlalu lama berdiri dapat menyebabkan varises. Selanjutnya juga ada meja dan kursi yang terlalu tinggi ataupun pendek, mampu menyebabkan low back pain dan nyeri pada leher. Kelima, ada bahaya psikososial, di mana itu ada shift kerja dan ketidaknyamanan akibat rasa takut petugas. Dan yang terakhir ada bahaya kimia, di mana ini terpapar bahan kimia seperti alkohol, asam folat, formaldehida, dan lain-lain yang dapat menyebabkan pusing, mual, sesak nafas, bahkan kanker. Berikut ini merupakan paparan hazard kasus karsinogen di lab anatomi. Bahaya kimia merupakan bahaya yang memiliki potensi yang tinggi dan menjadi risiko utama. Yang akan kelompok kami bahas yaitu formaldehida.
senyawa kimia yang memiliki sifat sangat reaktif dan masuk ke dalam agen karsinogenik untuk manusia. Menurut International Agency Research on Cancer, yaitu mengklasifikasikannya sebagai karsinogenik golongan pertama, khususnya pada saluran pernafasan manusia. Tahukah teman-teman bahwa formaldehida merupakan bahan utama? Dikatakan sebagai resiko ekstrim karena menjadi bahan utama dan digunakan dengan konsentrasi tinggi dengan waktu yang sering. Berikut ini merupakan kegiatan yang perlu menggunakan bahan formaldehida sebagai bahan utama. Pertama, pembentukan jenazah baru yang dilakukan setiap 2-3 bulan sekali. Yang kedua, pemeliharaan jenazah yang dilakukan petugas lab setiap 2 minggu sekali. Teman-teman, bahan kimia formaldehida ini dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan dermatitis kontak alergi. Yang kedua, iritasi pada mata. Yang ketiga, tenggorokan kering atau sakit. Yang keempat, pelepasan racun ini berdampak buruk pada saluran pernafasan, seperti asma. Dan yang terakhir, paparan panjang dan terlalu sering dapat menyebabkan kanker nasofaring dan kemungkinan leukemia. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai patofisiologi karsinoma nasofaring. Karsinoma nasofaring merupakan kanker yang mengenai daerah nasofaring, yaitu daerah dinding di bagian belakang hidung. Pada dasarnya, formaldehid dalam jaringan tubuh sebagian besar akan dimetabolisir kurang dari 2 menit oleh enzim formaldehid dehidrogenase menjadi asam format. Kemudian diekskresikan tubuh melalui urin dan sebagian besar dirubah menjadi karbon dioksida yang dibuang melalui nafas. Fraksi formaldehid yang tidak mengalami metabolisme akan terikat secara stabil dengan makromolekul seluler protein DNA yang dapat berupa ikatan silang. Ikatan silang formaldehid dengan DNA dan protein ini dapat menyebabkan kekacauan informasi genetik dan konsekuensi lebih lanjut seperti terjadi mutasi genetik dan sel kanker. Apabila gen-gen rusak itu diwariskan, maka akan terlahir generasi dengan cacat gen. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang kelima mengenai konsep pencegahan. Berdasarkan kasus karsinogen di tempat kerja, berikut ini merupakan pencegahan yang dapat dilakukan. Pertama, membaca lembar MSDS sebelum menggunakan produk karena berisi informasi penting tentang sifat kimia, kimia dari bahan berbahaya, jenis bahaya yang dapat ditimbulkan, cara penanganan, dan tindakan khusus yang berhubungan dengan keadaan darurat. Kedua, menggunakan metode ISA, yaitu mengganti formaldehida berkonsentrasi yang tinggi menjadi konsentrasi yang lebih rendah. Ketiga, pemeriksaan berkala lab seperti suhu, kelembapan, penerangan, serta angka kuman ruangan. Nah, dengan mempertimbangkan privasi akses mobilisasi petugas. 4. Melakukan pemeriksaan kesehatan bagi petugas atau medical control, yaitu meliputi pemeriksaan awal, dilakukan pemeriksaan utuh seperti rongsen sebelum bekerja, selanjutnya melakukan pemeriksaan berkala, dilakukan secara rutin dengan jangka waktu tertentu, dan yang terakhir melakukan pemeriksaan khusus. 5. Menggunakan APD sesuai dengan syarat yaitu nyaman dan mampu memberikan perlindungan efektif. Berikut ini merupakan APD yang disarankan. Yang pertama itu adalah nitrile gloves, kacamata, safety shoes, face mask, jas laboratorium, alat pelindung kepala. Selanjutnya yaitu rekomendasi kelompok. Yang pertama, manajemen laboratorium anatomi harus melakukan identifikasi bahaya dengan baik sehingga tercipta lingkungan kerja yang bebas dari bahaya. Yang kedua, tingkat konsentrasi formaldehida harus diukur secara terus-menerus, terutama selama proses pembedahan di laboratorium anatomi, untuk memastikan bahwa konsentrasi yang diizinkan tidak terlampaui. Yang ketiga, sistem ventilasi pembuangan lokal harus ditingkatkan untuk mengurangi paparan formaldehida dengan melakukan rekonstruksi lengkap sistem ventilasi. Manajemen laboratorium anatomi harus mempertimbangkan untuk mengganti produk formalin konsentrasi tinggi dengan konsentrasi rendah atau menggunakan produk bebas formaldehida dan cairan pengawet tubuh yang efektif dalam mencegah dekomposisi mayat yang tidak berbahaya untuk pembedahan dan aman bagi lingkungan. Salah satu kemungkinan untuk menurunkan kadar konsentrasi bahan kimia berbahaya di udara di laboratorium anatomi yaitu dengan cara melakukan proses plastinasi.
Yang terakhir yaitu membuat SOP dan worksheet penggunaan APD di area kerja supaya para pekerja dapat membaca apa saja potensi bahaya yang akan mereka alami ketika melakukan pekerjaan dan apa saja APD yang harus dipakai untuk mengurangi risiko tersebut. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.